10 hukum. Ke-10 firman yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus Masih. Kami datang kepada Bapa. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan kasih Bapa. Tubuh dan jiwa kami adalah milik-Mu seutuhnya Tuhan. Terpujilah nama-Nya Yahweh Elohim. Hari Sabat-Mu yang kudus, hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Kami datang dan menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Yeshua Mashiach, Engkau sungguh indah. Dia sungguh indah, Dialah Yeshua. Dia Yesus, Dia ajaib. Dia
Bagi yang ku angkat
bersyukur Bapa boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau telah perintahkan kepada anak-Mu yang mengimaninya untuk merayakannya. Engkau sudah memimpin kehidupan kami dalam 6 hari Bapa. Kami tahu dan kami sadar kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan dan mungkin juga yang menyakitkan hati sama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami layak Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga sudah memimpin perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Boleh tiba bersama-sama di tempat ini, di rumah-Mu ini. Berangkat dari keinginan yang sama. Kami ingin diberkati, sehingga kemudian ketika kami pulang dari rumah ibadah ini tidak sama dengan ketika kami datang. Kami membawa sukacita dan damai sejahtera ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, baik yang melayani maupun seluruh jemaat yang ada. Pun juga yang melihat nantinya rekaman ini lewat YouTube atau media sosial lainnya. Berkat yang sama kami peroleh Bapak, baik yang ada di sini maupun yang menikmati rekaman YouTube. Bapak yang baik, kami juga mohonkan sekiranya ada sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit karena satu dan lain hal. Bapak, kami mohon pengampunan, pulihkan Bapak sahabat-sahabat kami sehingga mereka boleh menikmati kesempurnaan kesehatan sebagaimana kami lainnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tetap berikan semangat mereka semua Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Juga sahabat-sahabat kami yang berhalangan hadir karena satu dan lain hal juga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau halaukan hambatan-hambatan sehingga kemudian pada sahabat yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anasir-anasir jahat tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan bahkan tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasiah, kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan seluruh kuasa-kuasa gelap. Si jahat, Kau tidak mampu, tidak berhak atas hati dan pikiran kami, tidak berhak atas tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan juga seluruh peralatan berfungsi dengan baik sehingga kami nyaman dalam menikmati ibadah ini. Kami boleh beribadah Bapak, merayakannya dengan baik dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Mari berikan salam kepada saudara samping kiri kanan. Ucapkan selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi umatnya. Amin. Haleluya. Kita dengan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Haleluya.
bagi Sang, mari rayakan, dan nyanyi. Haleluya. Silakan kita duduk kembali. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
di dalam nama Yesus. Kami sedang memuji Kau yang puji-pujian yang kami naikkan Bapa. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi upah yang baru di hadapan Tuhan. Karena kami sudah bersaksi dengan puji-pujian Bapa. Berkat yang sama Kau yang dari puji-pujian. Bapa yang baik sekali kami ini mendengar sebagian dari firman-Mu atau daftar-Mu Bapa. Mari Bapa, konsentrasikan hati dan pikiran kami. Hamba yang tidak ada apa-apa menyampaikan firman ini. Jadi kosong dari berbicara kepada kami pribadi bukan ke manusia. Kami sedang didampingi Tuhan memberikan ini, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, baik yang memberitakan maupun yang benar. Amin. Terima kasih Bapa, kami sambut firman daftar-Mu di dalam nama Tuhan kami yang hidup Yesus Al-Masih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu saudara kasih. Sahabat Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati. Amin. Ada yang ingat yel-yelnya GPF? Ya. GPF. Yesus Al-Masih. Amin. Hafal semua semua di luar. Mari kita baca firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Bapak Ibu saudara kasih, sedang berdiri, kita sama-sama menghormati firman. Kita sama-sama membacanya yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Baik, Bapak Ibu saudara kasih, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 yang saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu. Kasih dari damai sejahtera yang dalam tubuh segala akan menyerahkan dan pikiran kita. Amin. Baik, kalau judulnya ini apa maksudnya? Sekolah perjuangan sekolah ini. Berarti sekolah PDI Pak. Jangan muncul. Maaf ya. Jadi sekolah perjuangan. Kalau bicara perjuangan itu apa maksudnya? Perjuangan adalah usaha keras, ikhtiar, ya kan? Atau kita mengeluarkan tenaga sekuat-kuatnya, istilahnya, sehingga kita berharap hasilnya baik. Tetapi dalam konteks ini itu harus disertai dengan yang namanya doa. Jadi kalau kita kerja keras, sekeras apapun, kalau Tuhan tidak berkenan tanpa campur tangan Tuhan, kita kerja siang malam, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya maksudnya hasil ya, kaya banyak duitnya. Seperti tadi ada Lamborghini-nya, itu kan tadi kan katanya bukan itu maksudnya. Kaya itu artinya kita cukup, kita bisa memenuhi keperluan kita. Jadinya begitu. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Kalau kita bekerja keras hanya mengandalkan diri kita, sia-sia ya kerja keras. Keringatnya sebesar jagung pun juga tidak kena hasil. Ada yang lebih besar dari jagung keringatnya? Ada Pak, ada ya. Kedondong. Keringatnya sebesar kedondong. Ini baru ini dia sudah mana jadi kuplak hujan batu aja nggak sampai sebesar kedong dong apa? Oh gitu. Itu lain lagi. Ini Bapak berdalih lagi nih, mundur ke belakang. Dari yang tua kembali ke muda. Yang biasanya dari muda dulu baru tua, ini tua ke muda lagi. Ya. Tapi yang jelas sebesar keringat jagung pun kalau misalnya kita tanpa menyerahkan itu ke tangan Tuhan, mustahil atau mustahal kata orang sebelah, ya muskil katanya, sama kan ya. Nah ini lain lagi,
itu namanya tindak pidana pencemaran nama baik, ya Ibu ya. Jadi sekolah perjuangan. Kita berjuang, apa maksudnya? Berjuang itu adalah membaca firman, lalu kemudian kita berdoa, memohon pengertian dari Tuhan. Jadi ada dua, bekerja keras dalam arti untuk mencukupkan kebutuhan kita, lalu kemudian kita juga membaca firman, berdoa dan seterusnya, sehingga kemudian apa yang kita kerjakan itu berhasil. Itu garansi dari Tuhan. Nah, kalau kita bicara Yakobus ini sebenarnya bagian kedua Pak Ibu. Bagian pertama itu ada ayat yang sebelumnya ya. Tetapi kita bahas dulu tentang penderitaan. Kalau kita dengar penderitaan, orang selalu berusaha akan menghindar. Ya, Tuhan sendiri pernah mengatakan seperti ini. Lalukanlah cawan ini, kan begitu. Artinya tidak mau terima penderitaan. Itu manusiawi, kemanusiaannya kemudian timbul. Tetapi apakah Bapaknya, Bapak Yahweh, yang sebenarnya adalah Yesus HaMasiah sendiri, mengizinkan itu, Bapak Ibu? Kan enggak. Ya nanti enggak sesuai dengan rencana Bapak Yahweh apa yang terjadi, kan gitu. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 2 mengatakan tadi, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oh, ternyata banyak pencobaan. Kira-kira apa aja pencobaan itu? Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Saya ikuti dulu gaya berpikirnya Pak John. Nah, dari yang tua ke yang muda. Yang berat apa pencobaannya kira-kira, Bapak Ibu? Ini memang pernah sudah saya khotbahkan. Pencobaan yang berat Pak. Paling berat apa? Ketemu cewek cantik Pak. Nah, itu sakit. Ya itu. Yang paling berat itu. Beda-beda orang beda Pak. Beda-beda orang beda. Kalau orang cicilan motor, yang cicilan mobil. Oh, iya. Ya, rasa kehilangan itu ya. Saya juga pernah Pak kehilangan mobil, kehilangan motor pernah itu. Tanya Joshua tuh. Sakitnya minta ampun. Tuh. Lapor sana, tunggu dulu ya, kita diperiksa. Tapi nggak ujuk-ujuk mobilnya kembali. Diganti beberapa bulan kemudian. Atau bahkan ruginya hampir 100%. Tuh Joshua kehilangan motor. Sudah kehilangan saya masih bayar cicilan, coba. Sakit nggak Bapak Ibu? Motornya nggak ada tapi cicilan masih ada. Kenapa Bapak tanda tangan ketika, oh iya saya lupa baca, kurang hati-hati. Itu akibatnya kurang hati-hati. Sudah hilang motornya, cicilannya jalan terus Bapak Ibu. Itu peristiwa yang saya alami, itu ada Joshua tuh, yang pakai motornya tuh. Apakah itu yang paling berat? Enggak. Kehilangan apa dong? Iya. Kehilangan cinta. Iya juga sih ya, kalau kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan cinta juga. Oh ini Bapak melankolis, bolak-balik itu yang diomongin. Kita bicara tentang berbagai-bagai pencobaan, yang berat dulu, baru yang ringan nanti. Kehilangan Yahweh. Kehilangan Yahweh. Iya. Kehilangan kasih dari Bapak Yahweh atau Yesus HaMasiah, itulah yang paling berat. Apa? Ya 100, kalau ada 101, 101, ya kan begitu Bapak Ibu. Nah jadi kehilangan kasih ini yang paling berat sebenarnya. Tetapi kalau secara manusia, kehilangan orang yang kita kasihi, mirip-mirip ya. Kehilangan kasih dari Bapak Yahweh, kehilangan orang yang kita kasihi. Itu yang paling berat sebenarnya. Kalau kehilangan duit bagaimana? Berat juga kan. Tapi sebenarnya santai. Nah itu santai, apalagi kehilangannya kalau misalnya ini bukan soal jumlah Bapak. Ya. Itu yang paling berat. Kalau yang paling ringan apa? Yang paling ringan apa kehilangan? Ya, jadi yang paling ringan itu sebenarnya begini. Kok ya tadi saya nggak melakukan begini gitu ya? Kok saya tadi tidak kesaksian? Itu kehilangan yang paling ringan sebenarnya. Karena kita sudah dapat kasih itu dari Tuhan, sudah ada dalam hati kita. Tetapi kita lupa atau tidak punya kesempatan untuk menyaksikannya, membagikannya kepada sahabat-sahabat kita. Atau katakan orang lain. Itu yang paling ringan. Karena berkatnya Bapak terima nggak? Bapak Ibu terima nggak? Ya sudah kita terima. Tapi membagikannya kita lupa, itu yang paling ringan.
bukan kehilangan duit 1.000 perak ya seperti tadi ya, bukan ya. Ini bukan melulu kita bicarakan tentang materi, tidak. Kasih itu tadi intinya di situ, kehilangan itu yang paling ringan, yaitu kok kenapa saya lupa bersaksi padahal Tuhan tadi berikan Tuhan dorongan atau menggerakkan hati saya untuk kemudian bersaksi tapi saya tidak melakukannya. Itu kehilangan yang paling ringan. Karena apa? Minggu depan kita boleh bersaksi lagi. Oh lupa ya, minggu lalu harusnya saya menyaksikan ini Bapak Ibu, tetapi baru sekarang. Nah, berarti kan tertutupi kan kehilangannya. Nah itu dia, itu yang paling ringan. Kita sudah mendapat kasihnya, sudah. Justru kesempatan itu kita lalaikan, kita tidak manfaatkan. Nah, bertalian dengan ayat 1 tadi itu, ya. Pertama, dikatakan begini. Yang pertama, cobaan adalah untuk menguji iman kita. Jangan sampai menganggap kita lebih kuat tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan izinkan beban itu, maksudnya bukan pembebanan, ini salah ketik ini. Agar dalam pelayanan kita lebih rendah hati. Jadi dua hal, ketika kita mengalami masalah untuk pribadi kita, ya, itu belum seberapa. Tetapi yang kedua lebih susah kalau kita kehilangan kesempatan untuk melayani. Berapa kali saya katakan dari mimbar ini Bapak Ibu Saudara kasih, melayani bukan hanya kita berdiri di sini, memainkan alat musik dengan begitu hebat, atau apalagi berdoa dengan kata-kata yang narasinya bagus. Bukan, apa yang bisa kita lakukan di gereja kita. Ini sedikit menyinggung ini. Kita tanggal 11-12 ya Pak Bendung ya Pak, ya 11-12. 12, bukan 11-12, saya jadi ingat 11-12, mirip-mirip ya 11-12. Itu sama katanya, orang sebelah bilang 11-12 kamu dengan dia, berarti mirip-mirip ya. Kelakuannya maksudnya, ya, jadi saya ingat itu. 7-11, bukan, 11-12, berarti 12-13 itu hari Jumat dan Sabtu. Nah, saya tantang Bapak Ibu nih, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Mensukseskan, iya, mensukseskan maksudnya seperti apa? Bisa dijabarkan Bu? Maksudnya mensukseskan itu apa? Saya hanya berdoa Pak, doa saya pokoknya lebih manjur dari pemberian apapun, begitu. Nggak gitu, nggak boleh Bu ya, gitu ya, nggak boleh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Berdoa toh? Enggak lah, ambil kegiatan yang bisa. Melayani 100 tuh. Enggak, memang harus dalam. Firman harus dibahas lebih dalam, Bapak ya, harus begitu. Apa? Jadi nggak cukup hanya berdoa. Jangan berpikiran yang lain, Bapak Ibu ya. Oh, saya akan kontak apa namanya? Base-nya. Karena kebetulan kemarin saya gagal, Bapak Ibu, ini kesaksian juga nih. Boleh nggak dipakai mobilnya? Ah, Bapak ketinggalan, ada yang pakai duluan. Waduh, gitu. Mestinya sebulan 2 bulan lah ini perwujudannya baru sebulan, baru di finalnya gimana kan gitu. Saya ketinggalan Bapak Ibu. Nah itu artinya tadinya saya punya niat untuk mensukseskan tadi yang Ibu Ratna katakan. Tetapi kemudian saya gagal karena saya telat. Nah itu juga sebenarnya cobaan buat saya. Cobaan enggak? Kan ada penyesalan. Aduh kenapa enggak dari 2 bulan kemarin saya pesan gitu. Sehingga orang lebih cepat dari saya. Itu. Tapi ringan memang. Lalu kira-kira bagaimana saya menutupi itu? Menutupi kegagalan saya. Menurut Bapak Ibu nih, bukan menurut saya. Menurut Bapak Ibu apa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya menutupi kegagalan saya untuk Anubis. Cari yang lain maksudnya apa nih Bu? Ini jadi multi tafsir ini kalau cari yang lain. Maksudnya apa cari yang lain ini bagaimana? Oh, cari perusahaan otobus yang lain ya. Ya, duitnya dari mana? Ini lagi. Ya tetap dari panitia lah kan begitu. Kan semuanya diserahkan ke panitia. Ya caranya saya paling tidak menasihati memberikan saran sopirnya kan. Jangan ngebut ya Pak. Ini semua domba-domba dari GPF Grafirat Indonesia Bekasi. Kan begitu.
Itu kan salah satunya kan untuk ini mengobati kekecewaan atau kegagalan saya kan begitu. Paling nggak kan bisa saya katakan begitu kan. Tapi apakah Bapak sempat? Bapak berangkat dari tempat lain, bukan berangkat dari gereja. Cari lagi, apa lagi yang bisa saya lakukan? Jangan berpikir materinya Bapak Ibu ya. Apa kira-kira yang dapat saya lakukan lagi? Nah kita jadi kuis ini, iya biar panjang pas lapar kita selesai amin kita makan kan begitu Bapak Ibu. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Coba, selain tadi menasihati supirnya, mungkin Bapak nggak sempat gitu, apalagi? Nggak, jangan hanya mendoakan tetap setiap detik kita doakan itu sebelum berangkat, tetapi apa? Apa kira-kira? Ya paling enggak saya berkontribusi lah. Ini camilannya untuk yang naik bis ya. Gitu. Oh Bapak ini, ya tapi kan bukan saya nggak bicara uang kan? Enggak kan? Apa sih soalnya beli camilan? Ya ciki-ciki jadi apa nih? Jadi apa? Jadi promosi ya, perusahaan orang ya, bukan perusahaan grafik. Nggak apa-apa ya kan? Mungkin ada, saya doakan biar ada kita punya perusahaan ciki-ciki ya. Ya. Boleh nggak sih Bapak Ibu mendoakan semua jemaat di sini punya usaha masing-masing, perusahaan yang sini, boleh kan? Amin. Jangan berpikir, dikit-dikit Bapak berpikir tentang kemakmuran. Siapa bilang Tuhan suruh kok kemakmuran itu kan? Mintalah, itu kan kemakmuran maksudnya. Jangan dikit-dikit teorinya salah, semua salah. Perpuluhan juga kemarin saya baca di YouTube, ini salah, semua salah. Yang benar yang mana? Yang benar Tuhan. Jangan sampai nanti suatu saat kita mundur dari pelayanan karena dicaci maki orang. Saya kan nggak pernah mundur, saya nggak mau. Bapak Ibu jangan pernah mundur ya imannya ya. Jangan tiru. Saya mundur nih, saya dicaci maki. Saya pernah kan khotbahkan dari depan sini, apapun kata orang biarkan aja. Oh ini gerejanya begini, ini penyembah, ini aliran sesat, ada nggak peduli kita. Saya pernah juga, ini cobaan loh ya Bapak Ibu ya. Apa itu Bapak ya? Ini ketika kuliah nih, sampai kemudian dosennya bilang, sudah, begitu. Karena apa? Saya ngotot. Ini bukan menghakimi Bapak Ibu. Ya nggak lama, meninggal itu Bapak pendetanya, dosen saya. Tapi bukan saya doakan loh, enggak ya. Oh ya dijauhkan Tuhan, saya enggak. Saya enggak tahu, ini benar Bapak Ibu ketika saya kuliah itu 2021. Apa itu Yahweh? Ini aliran dia bilang, ini bidat katanya. Waduh. Iya betul. Kita dicaci maki gitu ya. Tapi meskipun bukan nunjuk, maaf nih, nunjuk hidung gitu, saya gitu, enggak. Yang itu katanya, yang itu kan berarti saya ada di situ berarti saya dong. Iya kan? Udah. Akhirnya dosen bilang sudah gitu dosen pembina. Sudah. Saya diam aja. Baru saya ingat, oh iya. Kalau di debat juga, kalau memang sudah mengeraskan hati firman Tuhan katakan apa? Kan ada kan tertulis bahwa orang itu memang bukan untuk selamat. Ada kan Bapak Ibu? Saya lupa ayat di mana tapi begitu kira-kira. Artinya kita ngomong, kita apapun bicara menginjil, kalau memang dia nggak terima, dia selalu merasa benar, ini garis bawahi, selalu merasa benar, paling benar dari yang benar, nah ini berbahaya. Saya ilmunya paling tinggi, kalau sudah begitu, ini susah untuk diberitahu, untuk diinjili. Karena dia sudah merasa lebih hebat dari yang lain. Jangan-jangan dia merasa lebih hebat dari Tuhan. Ini masalah. Itu, ada yang seperti itu. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama tadi, cobaan adalah untuk menguji iman. Kitab Yohanes, saya bacakan aja Bapak Ibu ya. Pasal 16 ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini garansi. Jaminan buat kita. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Berarti kita sebagai anaknya pasti dimenangkan juga. Kita pasti menang. Jadi jangan dikit-dikit kita, ini solusinya bagaimana? Lalu kita pusing sendiri. Padahal ada Tuhan. Di mana imannya? Tuhan bilang, imanmu sebesar biji sesawi saja pun memindahkan gunung. Gunung kan masalah ya. Lah kalau besar biji kedongdong seperti Bapak katakan tadi itu. Gunung tadi bukan masalah. Yang di Mesir kan gunung itu pindah Pak. Iya, tetapi
sejatinya masalah sebenarnya. Kan Fisiknya udah pernah pindah gunung. ya, kalau pernah pindah juga itu benar. Tetapi ini kan perumpamaan. Artinya gunung itu adalah masalah, hambatan. Ketika kita ingin ke seberang, kita harus naik dulu. Gunungnya meletus, kan nggak bisa. Nah, ya kan? Ada satu gunung ya, itu banyak kabupaten dia ini nih. Di kampungnya Pak Ibu Ratna itu ya, di Purwokerto ada Gunung Slamet namanya ya. Saya dari Tegal ada kaki Gunung Slametnya. Masuk lagi ke sini ke Purwokerto ada juga Gunung Slametnya. Masuk lagi tempat ada. Jadi semua berapa kabupaten tuh. Jadi kalau saya ingin ke daerah Tegal sampai ke Purwokerto misalnya, ya mesti mutar, nggak bisa karena ada gunung. Itu maksudnya Pak. Jadi ada masalah di situ. Kalau imannya sebesar biji sesawi bisa mindahkan itu, atau bisa terbang kali ya Pak ya, kayak Superman terbang gitu lewat. Raja Wali ya, ya Tuhan pernah ya Raja Wali. Masalah datang badai, dia cuma ngepak sayap, dia di atas Pak. Tetap di atas ya, di atas masalah ya. Kita maksudnya ke situ arahnya Pak, bukan ke masalah mulu. Ya kita konteksnya masalah loh, ini yang kita bahas. Ya, itu ya. Jadi Tuhan berikan garansi kepada kita tetap akan beroleh damai sejahtera di dalam Dia, meskipun kita dianiaya. Memang kadang-kadang sulit kalau dalam pikiran yang sebagai manusia. Bagaimana kita dianiaya, kita masih damai sejahtera. Karena ada Tuhan di dalam. Karena ada Tuhan di dalamnya, betul. Bapak Ibu pernah mengalami juga dianiaya, padahal maksudnya difitnah, padahal apa yang difitnahkan itu tidak pernah kita lakukan, apa yang dituduhkan. Pernah mengalami seperti itu? Pernah? Sering Pak sampai sekarang. Pernah ya? Bukan melulu karena tadi itu karena nama Yahweh ya. Saya udah alami sendiri seperti kesaksian saya. Maksudnya kita tidak melakukan sesuatu tapi orang tuduhkan itu kepada kita. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami? Pernah. Pernah ya? Nah, saya juga pernah mengalami seperti itu. Sakit sebenarnya. Sampai ke pengadilan Bapak Ibu ya. Sampai ke pengadilan. Sakitnya di mana? Ya sakitnya kita harus ke kantor polisi berjam-jam gitu ya. Harus ke pengadilan berjam-jam ya kan. Ini bukan nyindir Bapak Ibu ya. Sidangnya jam 10 tahunnya mulai jam 2 gitu kan. Ya, selesainya bahkan jam 5 gitu. Bapak Ibu bukan mau sombong nih, saya pernah sidang sampai jam 12 malam Bapak Ibu. Ini di kampung saya nih. Belum lagi ada yang ngancam-ngancam gitu. Kita berempat waktu itu, orangnya ratusan. Ini kesaksian ini benar. Namanya di Kota Kabanjahe. Ini fakta, saya berani cerita, jadi bukan fitnah. Ya. Ini orang nggak benar dari Jakarta. Dari mana dia tahu saya nggak benar? Iya kan? Dia membela yang salah. Dari mana dia tahu saya bilang yang salah? Dari mana taunya? Ya kan sembarangan aja kan. Pakai seragam lembaga tertentu, nggak usah sebut namanya. Ada yang megang parang juga, ya kan? Meskipun nggak ditunjukkan, saya tahu karena panjang di kakinya sebelahnya. Ada juga. Oh jangan takut. Adik saya bilang jangan takut. Apa? Saya juga anak kampung sini. Itu ternyata ada manjurnya juga ya. Kita nggak pakai nama Tuhan itu. Saya anak kampung sini. Takut juga dia. Oh iya, sesama kita jangan saling membacok kan gitu kira-kira artinya. Ini benar Bapak Ibu, ini tahun 2017 saya alami. Ini di kota kecil namanya Kabanjahe dekat kampung saya lah. Itu ratusan orang. Ini membela yang salah. Datang dari Jakarta, ini orang nggak benar. Iya kan? Gimana dia tahu dia nggak benar? Kita nggak benar. Kita membela orang itu bukan karena apa gitu, tapi kenapa dia melakukan seperti itu? Kan begitu. Sorry ya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kan ada halnya dipaksa orang, bisa jadi kan? Namanya turut serta atau di bawah tekanan. Monggo, terima kasih. Namanya apa? Makasih ya. 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 Sia-sia. Itu lebih mantap. Atau kamsia ya. Nah, oke. Itu dia. Jadi langsung dikatakan, "Oh, kamu ini orang nggak benar. Orang berempat ini datang dari jauh-jauh hanya untuk merusak situasi di sini." Lalu adik saya bilang, "Kami anak kampung sini." Oh iya, nggak mungkin dia merusak kampung sendiri. Kira-kira seperti itu. Tetapi ada masalah lain di luar itu. Itu tadi, ada yang menggerakkan, ada yang memprovokasi, ada yang nggak senang dengan kita.
Ada seperti itu. Itu saya anggap nggak begitu berat. Tetapi ketika saya dituduh memelihara dedemit, ini yang pernah Bapak Ibu. Itu tadi yang saya bilang. Nggak tahu apa maksudnya. Iya, pokoknya inilah tuyul itu, pelihara tuyul kira-kira itu. Nah, kita dituduh memelihara tuyul, itu kan cobaan yang paling berat. Orang sekampung tahu Bapak Ibu. Ini saya berani direkam karena ini fakta. Bukan mengungkit-ungkit, mau minta belas kasihan, enggak. Maksudnya begitu berat pencobaan yang kita alami. Tetapi kita akhirnya apa? Ini enggak benar ini memelihara kalau bahasa Korea begu ganjang gitu ya. Nah, kalau di NTT namanya apa Pak itu? Swangi ya. Ya, gimana melihara? Lihat aja kita takut apa melihara kan begitu. Itu saya alami. Tetapi kemudian kita bisa sekeluarga nih semua bisa lepas dari situ. Ya sudah, soal dihukum urusan lain. Tetapi itu tadi mundur lagi sedikit Bapak Ibu, ke pengadilan capeknya minta ampun. Mana saya waktu itu masih SMP kelas 2. Kelas 3 mau lagi apa? Ujian apa namanya itu? Ujian akhir itu apa namanya? Belum, UAS baru sekarang Pak istilahnya. Dulu Eptanas ya. Oh yang senior ya, yang senior. Apa Bapak Ibu Eptanas ya? Mau Eptanas waktu itu. Apa nggak terganggu pikiran saya? Terganggu, adik saya lebih marah lagi. Wah dia masih kelas 1 belum, tapi dia marah juga. Saya bilang nggak usah udah ya. Oh, itu berat juga buat saya. Tapi puji Tuhan memang saya bisa lulus juga ya kan. Dari SMP walaupun berat begitu cobaannya. Itu tahun 79 Bapak Ibu yang saya alami. Ke pengadilan kita padahal mau ujian nih, mau Eptanas. Itulah yang pertama. Jadi Tuhan katakan akan kita alami itu seperti ini nih. Seperti, wah enggak ada ininya ya. Oh ada. Yang ini. Masih yang pertama nak. Masih yang pertama. Iya benar. Oke. Nah ini nih. Kuatkanlah hatimu. Dan terbukti kemudian kita bisa menang. Ya menanglah. Saya tetap bisa lulus Eptanas. Bisa masuk ke SMU negeri lagi. Kalau di kampung kan susah masuk SMU negeri kan. Susah kan? Susah minta ampun. Yang daftar 1.600, kita yang masuk cuma 160. Jadi saya 10% dari yang terbaik kan begitu. Kira-kira begitu. Jadi ini yang saya alami. Kita bisa lolos dari pencobaan seperti itu. Penganiayaan seperti itu. Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata kakek saya dan saya punya bibi itu berdoa. Begitu berdoa benar-benar sampai berlutut, saya lihat itu berdoa nangis sampai nangis nih. Sangat agamis itu kakek saya waktu itu. Dan benar-benar saya bisa lulus dan masalah itu selesai. Ya memang dia dihukum tapi bukan urusan kita, kan begitu. Yang penting kita tidak benar melakukan seperti apa yang dituduhkan yang memelihara itu tadi apa? Bau ganjang itu apa? Swangi ya? Swangi itu. Itu yang pertama. Ya, kita berserah. Yang menduakan tadi kakek saya memang bukan saya. Tapi sama aja kan, saya anaknya kan begitu. Yang kedua, cobaan membatasi kita untuk bergantung pada hal-hal duniawi. Nah, ada masanya sesuatu yang lebih baik, tetapi jangan sampai merubah keinginan kita untuk selalu bersandar pada Tuhan. Ini maksudnya, jangan sampai kalau orang lain punya sesuatu, lalu kita ingin juga seperti itu. Orang bijak bilang begini, ukur dirimu, jangan memaksakan diri, jangan memaksakan keinginan. Itu maksudnya ini nih. Kita baca dulu ayatnya, tadi mundur sejenak. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Gitu. Nah, kaitannya dengan ini apa? Gitu. Iya, ini jangan sampai kemudian kita memaksakan keinginan kita untuk mendapat sesuatu, kemudian kita melupakan Tuhan, ikut sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Banyak loh, saya berani katakan, yang meninggalkan imannya hanya sekadar ingin kaya. Balik lagi ke materi, ingin kaya. Pangkat.
Kalau tadi kita bicara gunung, dia pergi ke Gunung Kawi, termasuk juga Gunung Slamet sebenarnya kan. Gunung Slamet yang di Purwokerto tadi itu, yang di Tegal juga. Nah, banyak orang sampai meninggalkan imannya hanya karena ingin kaya, ingin seperti orang lain. Orang lain punya apa tadi, Lamborghini, dia juga pengen. Bagaimana, maaf nih ya ibu, bapak ibu, supaya laris dagangannya. Dia pergi ke orang pintar. Apa lebih pintar dia dari kita? Enggak sebenarnya. Anak Tuhan pasti pintar, amin? Amin, anak Tuhan pasti pintar. Kalau enggak, bapak ibu enggak punya iman kalau begitu. Yang minterin, Pak. Maksudnya? Yang Minter. jahat itu bukan pintar tapi minterin. Minterin ya, mengakali gitu ya bahasanya. Mengolah gitu ya maksudnya ya. Minterin. Oh gitu ya. Seolah-olah pintar padahal kita dibodoh-bodohin ya kan? Bukan sedikit loh kasus ingin cantik, ingin dapat jodoh, akhirnya jadi masalah. Ketemu, maaf dukun apa itu namanya? Ya dalam hati, jangan usah diomongin Pak. Itu ada begitu. Ingin tambah cantik, yang ada hancur Bapak Ibu. Itu karena ingin seperti orang lain. Nah, kata orang bijak, jangan memaksakan diri, jangan mengukurkan ukuranmu kepada orang lain juga sama seperti itu artinya. Orang lain punya apa, kita ingin. Ada bahasa yang lebih vulgar lagi, tapi boleh ya diomongin ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput di rumah kita. Ini yang bermasalah Bapak Ibu. Oh, akhirnya dia pergi ke orang pinter tadi, yang minterin tadi itu. Betul-benar dipinter-pinterin alias dibodoh-bodohi. Pintar berbohong. Oh, gitu ya, pintar berbohong ya Pak. Oh, yang berbohong ya, harus bawa ini ke depan saya. Lalu ditiupkan itu air makan sirup, gitu. Nah, jadi padahal itu yang bermasalah. Itu jangan sampai kamu karena ingin sesuatu sesuai dengan ayat 3 tadi itu kemudian kita menjual iman kita. Nah, satu ayat pendukung Bapak Ibu, 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Ilahi. Jangan menganggap orang lain itu lebih pintar dari kita soal beriman. Loh ini sombong rohani, bukan. Maksudnya kenapa harus pergi ke sana padahal dia hanya meramal-ramal. Nah, itu masalahnya, masalah Saul. Kalau seperti itu ya. Jangan sampai kemudian kita menjual iman kita. Itu ringkasnya. Nah, yang ketiga, namun sebelumnya kita baca dulu ayatnya, kembali lagi ke bagian depan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ya baik, ya pembahasannya yang nomor 3 begini kira-kira Bapak Ibu. Cobaan membuat kita siap membantu orang lain. Itu dia. Kalau kita kena pencobaan dengan catatan kita lulus ya. Kita kemudian bisa menyampaikan kepada orang lain. Sebenarnya solusinya cara menghadapi seperti itu begini nih. Iya. Contoh nih, bukan membanggakan diri. Ketika saya tadi difitnah ya, memelihara sesuatu, ya, sesuatu itu tadi istilahnya apa gitu ya. Saya kemudian sangat-sangat anti dengan hal seperti itu. Saya bisa menceritakan ke orang lain, jangan sampai kamu supaya kaya begini, supaya kamu mendapat kehormatan dari orang lain, kamu memfitnah orang lain, dijauhkan Tuhan seperti itu. Itu paling tidak yang saya alami. Jangan sampai memfitnah. Karena saya pernah difitnah. Artinya saya sudah lulus dari situ. Itu tadi. Jadi kita bisa membagikan pengalaman kita kepada orang lain supaya orang lain jangan melakukan seperti itu. Nggak ada gunanya kita menfitnah lalu kita dapat sesuatu apa? Misalkan jabatan ya. Atau apa lagi? Supaya lebih laku dagangannya. Kita memfitnah orang lain. Oh dia pakai ini. Hati-hati. Apa yang kita tabur itu yang kemudian itu jelas tertulis. Nah, jadi bagaimana untuk mengetahui bahwa seseorang sudah lulus dari situ? Nih ada saya kutip nih tulisan dari para
ahli dikatakan begini, nilai seorang prajurit tidak akan diketahui tanpa pernah maju ke medan perang. Artinya tanpa diuji, seperti saya pernah diuji itu, kita tidak akan pernah diketahui kualitas imannya seperti apa. Mau bersaksi pada orang lain, Bapak aja nggak pernah mengalami, hanya ngomong aja, pasti begitu. Ya, Bapak pernah mengalami? Enggak, saya hanya ngomong, hanya baca, nggak usah dengar, gitu. Tetapi ketika dia bersaksi bahwa saya pernah mengalami, saya percaya pasti orang lain termotivasi untuk kemudian dia kuat menghadapi masalah itu. Saya juga kadang-kadang nggak begitu suka dengan motivator. Bagaimana caranya kaya? Dia sendiri nggak kaya. Iya kan? Bagaimana cara menghadapi pembeli yang nakal dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata dia dagangannya aja nggak laku. Gimana ceritanya? Nah itu dia tadi balik lagi. Jadi kita dapat dinilai dari apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita peroleh. Pernah nggak kita mengalami seperti itu? Kita menggurui orang, ini kalau sekolah mesti begini. Dia aja tukang cabut. Bagaimana ceritanya? Dia tukang bolos. Kamu harus rajin sekolah ya. Nah, jangan merokok ya. Dia sendiri perokok. Gimana ceritanya? Kan begitu. Nggak ada pretensi loh ya Pak Joni dan Bapak Ibu yang lain. Jadi janganlah merokok kan begitu. Nah ini dia, nilai seorang prajurit tidak akan diketahui tanpa pernah maju ke medan perang. Kalau kita nggak pernah diuji, mau bersaksi ke orang lain, kayaknya seperti apa gitu. Ini dia hanya ngomong, pintar ngomong, tetapi tidak pernah mengalami masalah. Jadi hanya bermain di kata-kata, karena pintar berbicara. Ini nggak ada isinya sebenarnya. Artinya ketika kita mengalami masalah, kita lulus, lalu kita bersaksi, disitulah sebenarnya nilai kita ada. Nilainya ada baru di situ. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa Yahweh segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bahasanya agak rumit ya, tetapi maksudnya setiap perubahan yang terjadi dalam diri kita karena kita sudah pernah mengalami dan kita diberkati Tuhan, itulah maksudnya. Jadi menyaksikan Tuhan itu Pak artinya. Iya, iya, menyaksikan kebesaran Tuhan atau apa yang kita peroleh karena kita sudah menang di menang. Meskipun orang-orang nggak percaya, tetapi Tuhan percaya sama saya. Amin. Nah, gitu ya. Ini singkat aja Bapak Ibu. Penutupnya. Penutup nih. Cobaan adalah salah satu cara untuk mengasah iman kita supaya lebih kuat atau kemudian iman kita murni dan pada akhirnya berbuah keselamatan. Amin. Jadi semua cobaan itu ujung-ujungnya adalah keselamatan. Makanya cobain aja Pak. Ya jangan, ya itu namanya mencobai juga. Kalau cobailah saya Tuhan, tapi ada yang mengatakan seperti itu loh. Ujilah aku Tuhan, gitu ya kan? Ada kan? Ada ya? Disuruh cobain aja. Cobain aja. Disuruh nikmati. Memang ada tertulis kan Bapak Ibu kan? Ujilah aku, kan begitu. Tapi jangan berpikir ini soal pemberian ya. Enggak juga. Ujilah aku artinya betapa kita tidak pernah melupakan kebesaran Tuhan dan tidak mau dikatakan orang dia yakin dengan benar bahwa Tuhan pasti memberikan membela dan memberikan pertolongan. Nah, quotes-nya ini ya. Ini ada salah ketik sedikit tadi lupa. Orang beriman yang menyelami, maksudnya mengalami cobaan masuk dalam rencana Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau Bapak Ibu dicobai dan saya dicobai, berarti ada rencana Tuhan yang baik untuk kita. Sehingga kemudian kita memperoleh keselamatan. Amin Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk dafarmu atau firman yang menguatkan kami. Yang mengajarkan kami ketika kami mengalami masalah atau cobaan dalam hidup kami tidak patah arang, kami tidak patah semangat. Tetapi kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kami tangan yang kuat untuk
boleh mengatasinya, pikiran yang jernih untuk kemudian kami dapat memikirkannya, sehingga solusi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami tahu itu masuk dalam rencana Tuhan memberikan kami, sehingga kemudian kami tampil sebagai pemenang, dan itulah tujuan daripada Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah, terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Hamasia kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Felni. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikut jalan, peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikut jalan kuduslah. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beribadah, Yesus namanya. Silakan Bapak Gembala. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Bapa, dan tidak putusnya kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lakukan Bapa. Kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan dalam doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapa, dalam rencana kami untuk mengadakan retreat pada tanggal 12 dan 13 Juli yang akan datang 2024, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh panitia yang bekerja Bapa, berikan hikmat kepada masing-masing Bapa, anak-anak-Mu ini, supaya nanti acara ini boleh berlangsung dengan baik. Seluruh yang dibutuhkan Bapak kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menyediakannya buat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Rencana dan program-program yang lain kami taruh dalam tangan Tuhan. Bila gereja ini, GPF Grafirat Nusa Bekasi, menjadi berkat juga buat semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk program dari sinode di mana kami boleh bergabung. GPF Bapak kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Indonesia, di luar negeri Bapak. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing. Berkati terlebih para pejabat teras kami, dari Bapak Ketua Umum, Bapak Wakil Ketua Umum, Bapak Sekretaris Umum, dan juga Ibu Bendara Umum. Berikan hikmat dan marifat daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan program dari sinode kami, sehingga tercapai apa yang
menjadi visi dan misi dari sinode kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah. Berkati juga Bapak semua, berkati pelayanan mereka Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita angkat tinggi tangan kita untuk menerima berkat. Berkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Berkatilah lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang bermain menjemput kita para salib-salibnya. Amin. Demi nama Yesus Hamasiah, dari kita semua yang mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin. Selamat Sabat.